Ya, bismillah. Bismillah. Kedengaran suaranya? Belum mulai ya? Bu Lisma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sri Puku TV dan Tribun Sumsel dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa kembali di Sumsel Virtual Fest 2021. Kali ini kita akan bahas tentang fenomena dan gerakan yang sedang sangat sangat kita lakukan di masa pandemi ini, ya ini tentang rela antri demi vaksin, semangat menuju herd immunity. Bersama kita telah hadir Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Yuliarni Mkes. Selamat siang, Ibu Yuli. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Ya, Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan ini mewakili PLT Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Fauziah, yang sempat akan hadir, tapi karena ada halangan digantikan oleh Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan, Ibu Dr. Yuliani. Oke, Ibu, sebelum kita mulai dengan tema kita hari ini, kita akan saksikan dulu video liputan kita baru ke hari kemarin tentang antrian antusiasme masyarakat untuk bisa divaksin di Kota Palembang. Ada suara? Ya, itu tadi ada kesalahan teknis, suaranya agak keluar, Bu.
Jadi itu adalah gambaran antrian masyarakat yang ingin divaksin di Puskesmas Kenten di arah Kenten, dan itu masyarakatnya saking antusiasnya udah dari subuh itu udah antri, dan 1 jam itu bisa 50 warga yang bisa divaksin. Dan ini akan terus terlihat di beberapa puskesmas di Palembang yang dan memang antusiasnya sangat tinggi. Oke Ibu, ke Ibu Yuli nih Bu. Kita kan memang sedang gencar-gencarnya vaksin ya Bu ya. Jadi kalau untuk data Sumsel itu, saya pernah baca itu target untuk vaksinasi di wilayah Sumatera Selatan itu 6,4 juta. Dan hingga hari ini realisasinya sekitar 833.826. Nah, mungkin di Palembang bisa dirinci kembali dari Ibu seperti apa target vaksinasi di Kota Palembang dan sampai hari ini seperti apa realisasinya, Bu? Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Lisma. Ya. Para pemirsa yang berbahagia, sangat berbahagia sekali kami pada hari ini diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan terkait apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang bersama masyarakat dan lintas sektor yang terkait di dalam kegiatan pelaksanaan vaksinasi. Tadi sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana antusiasme masyarakat. Dan perlu kami sampaikan pada saat ini tahapan untuk vaksinasi itu sudah memasuki tahapan yang ketiga, ya, itu terhitung sejak tanggal 1 Juli tahun 2021. Tahap 1 yang kemarin dimulai dari bulan Januari itu sasaran vaksinasinya adalah tenaga kesehatan dengan sasaran sejumlah 14.780. Kemudian tahap 2 itu petugas publik dan lansia. Kemudian sekarang saat ini adalah kita berada di tahap 3. Nah, di tahap 3 sasarannya adalah masyarakat umum, ya, masyarakat rentan dan masyarakat umum yang berusia di atas 18 tahun. Dan berdasarkan surat edaran yang dari Kementerian Kesehatan, itu juga sudah menyasar untuk kaum remaja yang berusia 12 sampai 18 tahun. Total sasaran total sasaran untuk Kota Palembang dari semua sasaran-sasaran yang ada itu ada di angka 1,2 juta, ya 1,2 juta. Dan saat ini itu yang sudah divaksin ada di sekitar 278.867 orang. Nah, ini sesuatu hal yang patut kita apresiasi. Pada awalnya dahulu kita melihat masyarakat ini masih ada yang pro kontra, ya, melihat bagaimana bahwa vaksinasi ini ternyata saat ini begitu tinggi antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi. Dan kita lihat ada di salah satu puskesmas itu habis subuh itu ada yang sudah antri. Betul. Nah, ini sesuatu hal yang sangat positif, Bu Lisma. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan antusiasme masyarakat ini sehingga semua masyarakat bisa terlayani dengan baik. Begitu, Bu. Oke, Bu. Kita sangat senang dengan kesadaran, ya, tingkat kesadaran masyarakat untuk divaksin itu udah tumbuh ya Bu ya, dibandingkan kalau kita lihat dibandingkan Januari ataupun Maret kemarin. Nah, apakah ini dengan sebanding nggak Bu dengan misalnya antusias masyarakat yang begitu tinggi dengan jumlah ketersediaan dan distribusi vaksin di Kota Palembang seperti apa Bu? Ya, perlu saya sampaikan untuk di Kota Palembang, ya, Dinas Kesehatan Kota Palembang itu sudah menerima vaksin itu sebanyak 32 kali terhitung sejak tanggal 12 Januari sampai terakhir kemarin di tanggal 9 Juli tahun 2021. Jumlah vial yang kita terima itu ada sekitar 78.000, ya, 78.440 vial. Dan ini semuanya itu sudah kita distribusikan ke seluruh fasilitas kesehatan yang saat ini memberikan pelayanan vaksinasi. Itu bisa untuk berapa ini Bu? Berapa apa istilahnya? Sasaran gitu?
Ya. 78.000 vial kan itu kan terdiri dari berapa dosis gitu kan Bu ya? Ya, kalau yang di awal-awal dulu itu 1 vial untuk 1 dosis ya, tetapi pada pemberian yang kedatangan vaksin yang berikutnya itu sudah mulai 1 vial untuk 1 10 vial, dosis. 10 dosis 1 ya Bu ya? vial itu Oke. untuk 10 dosis, ya. Nah, apakah sampai sejauh ini ketersediaan ini cukup atau seperti apa Bu? Kalau dilihat dari sasaran yang kita capai? Ya, terima kasih Bu Lisma. Ya. Kalau kita melihat dari sasaran, ini kan dari Kementerian Kesehatan juga kemarin menargetkan bahwa proses vaksinasi ini itu sesuai dengan pentahapannya itu selesai di bulan April tahun 2022 ya. Namun Presiden berharap ini bisa dilakukan upaya-upaya percepatan. Nah, dari Kementerian Kesehatan tentu sudah memiliki rencana ya, planning bagaimana melakukan distribusi vaksin ini ke seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini Dinas Kesehatan Kota Palembang begitu menerima vaksin pun itu kita sudah langsung kita distribusikan ke vaskes-vaskes ya. Makanya pada saat ini untuk di gudang obat itu stoknya juga sudah kosong ya, karena itu kita sudah kita distribusikan ke seluruh fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan vaksinasi. Oke. Kalau misalnya mungkin ada hitungannya Bu ya, misalnya sasaran 1,2 juta sasaran ya Bu ya, realisasi udah 278.000 sekian. Ya. Nah, kira-kira untuk sisa yang ini berarti baru 10% ya Bu ya dari jumlah sasaran. Nah, kira-kira untuk sampai akhir sehingga menciptakan herd immunity pada November 2021 itu kita itu butuh sekitar berapa vial sih Bu? Herd immunity. Ya. Ya. Halo? Paling enggak kita butuh berapa vial Bu untuk mencapai herd immunity di November 2021 atau kalau paling lambat kan awal tahun ya Bu ya? Awal tahun 2002. Paling enggak kita tuh butuh berapa sih? Berapa dosis vial supaya bisa mencapai 1,2 juta sasaran tadi Bu? Ya, jadi saat ini ya total vaksinasi tahap 1 itu yang sudah kita laksanakan itu sudah sebesar 22% capaiannya. Oh, 22%. Ya. Oke, salah tadi ini ya. Sudah berada di tahap 1, dosis 1 ya. Ya. Kan dia vaksinasi ini kan ada 2 dosis. Ada 2 dosis, jadi ada dosis 1 dan ada dosis 2. Nah, pada saat ini dengan total sasaran di angka 1,2 tadi, capaian kita untuk vaksinasi dosis 1 itu sudah ada di angka 22%. 22%. Nah, ini sesuatu ya. Kita berharap tentu ini sampai pertengahan tahun di bulan Juli ya, bulan Juli. Nah, kita akan terus mengejar capaian-capaian ini tentu dengan melibatkan berbagai macam lintas sektor ya yang ada di pemerintah Kota Palembang maupun TNI. Dalam hal ini juga kita sangat didukung oleh TNI dan Polri karena TNI dan Polri juga memiliki fasilitas kesehatan baik rumah sakit maupun klinik. Jadi support dari klinik dan rumah sakit milik TNI Polri ini juga sangat terasa ya kenaikannya bagaimana kita berproses. Selain itu melibatkan juga rumah sakit swasta ya, rumah sakit swasta juga kita libatkan untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Sebagai informasi, untuk pelayanan vaksinasi ini bisa dilakukan di 41 puskesmas yang ada di Kota Palembang, tersebar di semua kecamatan yang ada di Kota Palembang. Jadi nanti Bapak Ibu, bagi yang mau mendapatkan pelayanan vaksinasi, ini bisa mendatangi puskesmas setempat. Dan kita juga untuk proses percepatan ini juga melakukan kegiatan-kegiatan vaksinasi massal yang sifatnya massal ya, bekerja sama juga dengan
kementerian. Seperti hari ini itu dari OJK ya, OJK dan bank mereka kita laksanakan di Sekolah Kumbang selama 3 hari dan alhamdulillah ini salah satu upaya percepatan yang dilakukan untuk mendukung program dari Bapak Presiden ya, harapannya 1 juta sehari ini bisa terwujud dan alhamdulillah di dalam pemantauan kami setelah pembagian kan target 1 juta itu untuk Indonesia ya, untuk kita Kota Palembang itu berada di angka 5.500 dan melihat perkembangan yang dilakukan oleh semua tenaga kesehatan yang ada di Kota Palembang, baik teman-teman dari Puskesmas, rumah sakit, TNI, Polri, ini angka kita, cakupan kita itu berada di angka 8.000 sampai 12.000 per hari. Ini sebuah lebih ya Bu ya, melebihi target ya Bu. Ya, ini melebihi target. Ini sebuah upaya yang patut kita apresiasi ya di tengah-tengah kondisi pandemi yang juga masih membutuhkan perjuangan kita untuk pengendaliannya. Dan ini adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Palembang untuk mendukung program dari Bapak Presiden, yaitu upaya-upaya percepatan. Ya. Oke. Bu, tadi kan dibilang 78.000 vial itu kan udah didistribusikan ke seluruh vaskes Bu ya, sementara di gudang sendiri kosong ya. Ini untuk sampai berapa hari Bu ketersediaan ini? Atau mungkin kita juga tengah menunggu kiriman dari Dinas Sumsel atau dari pemerintah pusat Bu, begitu? Ya, biasanya pemerintah pusat itu hampir setiap minggu itu mengirimkan kotak vaksinnya dan hari ini ada pengiriman lagi. Ya, jadi begitu kan ada aplikasi Smile yang bisa dilakukan pemantauan. Jadi pusat itu bisa melakukan pemantauan kondisi vaksin ataupun ketersediaan vaksin yang ada di masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia dan itu akan menjadi dasar pengiriman vaksin ke kabupaten kota. Dan hari ini itu ada lagi yang dikirim. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan segera kita distribusikan kembali ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Oke, berarti insya Allah ketersediaan vaksin tetap ada ya Bu ya? Ya Bu. Insya Allah. Oke. Ini mungkin yang masih apa ya di informasi di masyarakat itu seperti hari ini saya tuh dapat 2 kali WA dari teman, Mbak di mana ya bisa dapat vaksin gratis? Aku bilang di puskesmas tuh ada. Ya, di puskesmas itu ada. Nah, kira-kira di puskesmas itu Bu, bagaimana cara supaya masyarakat bisa divaksin? Apakah datang langsung ke puskesmas di jam-jam tertentu atau mungkin ada aplikasi online yang bisa dilakukan untuk mendaftar online? Mungkin Ibu bisa jelaskan Bu, supaya masyarakat tahu prosedur bagaimana bisa mendapatkan vaksin gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Ya, terima kasih, itu pertanyaan yang sangat baik ya. Hampir semua puskesmas ya, semua puskesmas itu yang ada di Kota Palembang itu punya media sosial, punya akun Facebooknya, punya akun Instagram, kemudian kalau mau datang langsung juga bisa, dan ada kader-kader posyandu juga, jadi ada grup-grup juga ya, teman-teman puskesmas itu punya grup dengan RT, RW, kemudian dengan lintas sektor, dengan kader-kader posyandu. Jadi nanti bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan vaksinasi atau ingin mendaftar, itu bisa datang langsung ataupun mencari informasi lewat media sosial ataupun web ya. Dinkes itu sudah pernah kita sampaikan tempat-tempat pelayanan vaksinasi yang ada di Kota Palembang. Bisa juga berteman dengan dengan Facebooknya Dinas Kesehatan Kota Palembang. Jadi nanti adapun pertanyaan-pertanyaan akan dijawab.
Iya, udah aktif ya berarti ya di online untuk memudahkan masyarakat tadi ya Bu ya. Oh, iya Bu. Ya. Eh, Nah, di bagi peserta Jakarta, JKN, ya, ya silakan Bu. ya, bagi peserta JKN itu sebenarnya Puskesmas juga sudah menyediakan proses pendaftaran online ya. Saya melihat di puskesmas-puskesmas itu mereka sudah memasang spanduk untuk bisa bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas itu bisa melakukan pendaftaran online. Jadi itu bisa dihubungi nomor-nomor yang ada yang dicantumkan di ini. Memang saat ini mungkin dulu tidak ketemu dengan puskesmas, tidak tahu letaknya puskesmas. Nah, sekarang saatnya masyarakat harus melihat puskesmas itu seperti apa, karena banyak sudah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh teman-teman di puskesmas untuk meningkatkan kualitas dan performa pelayanan, dan harapan kita adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke Bu. Ya, tapi mungkin supaya tidak terlalu lama mengantri, sebaiknya memang secara online ya Bu ya, untuk bisa mendaftar atau Ya, seperti apa benar. Bu? Kalau dari subuh mengantri kan kasihan juga ya Bu ya, lama-lama di mengantri. Jadi mungkin dengan online itu bisa diatur seberapa lama dia mengantri di puskesmas, begitu Bu? Solusinya kira-kira? Ya. Ya. Kalau karena kan masing-masing puskesmas itu pada saat ini selain melakukan vaksinasi untuk dosis 1, itu juga melakukan vaksinasi untuk dosis 2. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kendala ya, kenapa pada saat masyarakat datang itu nomor antriannya itu habis gitu ya. Karena teman-teman di fasilitas kesehatan ini kalau yang dosis 2 itu tidak bisa ditunda. Karena kan jaraknya 1 bulan ya, 28 hari. Jadi yang dosis 2 tetap harus diprioritaskan. Nah, sisanya nanti baru untuk dosis 1 begitu. Ya, ya. Itu mungkin karena saking antusiasnya masyarakat, jadi memang risiko harus sedikit sabar ya Bu ya, dengan antrian di puskesmas. Ya. Tapi setiap puskesmas itu bisa maksimal berapa orang Bu melayani sehari itu? Setiap puskesmas mungkin ada target mungkin ya? Ada target ya, memang kalau untuk target yang kemarin 1 juta vaksin per hari, itu ditargetkan masing-masing puskesmas itu 75 ya, minimalnya 75. Oh, 75, iya. Ya, 75 tapi lebih nih Bu kayaknya, ya. karena antusias masyarakat ya, kayaknya bisa sampai. Nah, itulah 100. yang patut kita apresiasi. Iya, alhamdulillah. Ya, bisa sampai 150, 200 ya, ada puskesmas itu yang sampai harus melayani 200 orang. Iya. Nah, ini sesuatu hal yang patut kita apresiasi ya. Artinya apa? Kesadaran masyarakat ya. Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi ini patut diacungi jempol, dan kita berharap dengan kesadaran yang baik ini mudah-mudahan juga perilaku masyarakat untuk protokol kesehatan juga berimbang ya, tetap harus jaga prokes ya Bu ya. Ya, benar. Oke. Bu, terakhir mungkin Ibu bisa jelaskan herd immunity Bu. Ini masyarakat ini masih apa ya istilahnya, masih bingung atau masih asing dengan nama herd immunity. Herd immunity kan kalau secara Indonesianya adalah kekebalan kelompok yang tercipta dengan makin banyaknya orang yang vaksin. Nah, mekanismenya seperti apa Bu? Kok bisa misalnya saya udah vaksin gitu kan, terus sementara ada orang yang berisiko tinggi sehingga dia tidak divaksin, kemudian sangat tergantung dengan kita yang sudah divaksin. Nah, boleh Ibu jelaskan seperti apa herd immunity ini bisa melawan COVID-19 ini Bu? Agar masyarakat lebih mengerti. Oleh Bu, silakan Bu. Jadi memang ada mekanisme herd immunity ataupun
kekebalan kelompok ya, kekebalan kelompok, di mana kekebalan kelompok itu akan terwujud apabila di dalam sebuah kelompok itu akan tervaksinasi itu angkanya itu sekitar 75-80%. Ini akan kita kejar. Makanya kenapa kita melakukan kegiatan vaksinasi massal, misalnya kemarin untuk di pasar. Harapan kita untuk kelompok pedagang di pasar itu juga tercapai herd immunity. Dan sekarang dengan adanya edaran yang terbaru dari Kementerian Kesehatan yang menyasar usia remaja ya 12 sampai 18 tahun, juga kita harapkan bagi herd untuk ini ya, untuk keluarga. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga itu ada bapak sama anak, nah ini diharapkan satu keluarga itu bisa datang. Anak yang usia 12 tahun itu biar sekalian, harapan kita juga itu akan nanti terbentuk kekebalan di tingkat keluarga. Nah ini juga harapan kita ya. Oke, kami sendiri Bu, saya udah, bapaknya udah, anaknya belum Bu, ada 2. Ini lagi menunggu di mana bisa vaksin Bu. Ya. Oke Bu, itu aja perbincangan kita. Kita harap semoga antusiasme masyarakat ini akan terus bertahan diiringi dengan tetap menjaga protokol kesehatan kata Ibu tadi ya. Dan semoga juga distribusi vaksin ke Kota Palembang juga dari pusat ke Sumsel, Sumsel ke Palembang itu berjalan dengan lancar sehingga cita-cita kita mencapai herd immunity pada November ya Bu ya, paling cepat ya, atau mungkin juga di awal 2022 bisa tercapai dan kita bisa istilahnya bangkit dari PPKM, dari hal-hal yang bikin kita segalanya terbatas seperti ini ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Lisma. Ya, atas waktunya 30 menit bersama kami. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, berbincang lagi dengan sesuatu yang lebih bisa menyemangatkan kita untuk tetap menjaga prokes kesehatan ini ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya Bu. Semangat untuk vaksinasi dan semangat untuk mengubah perilaku menjadi perilaku yang sehat. Terima kasih Bu. Oke, demikian perbincangan kita di Live Talk Sumsel Virtual Fest 2021. Semoga bermanfaat. Seperti kata Ibu tadi, tetap semangat, menjaga prokes, dan ayo kita vaksinasi supaya mencapai Indonesia sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.